Di sebuah desa kecil yang terletak di antara sawah hijau dan pegunungan tinggi di Bali, hidup seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Ayu. Putri Ayu bukan hanya sekedar cantik dari rupa, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Sejak kecil, kecantikannya telah menjadi perbincangan di seluruh desa, hingga berita tentang kecantikannya sampai ke telinga sang raja di istana kerajaan. Putri Ayu dikenal dengan kulitnya yang sehalus sutra dan matanya yang bersinar seperti bintang di malam hari. Rambutnya hitam legam, panjang terurai, menambah pesona yang membuat siapapun yang melihatnya terkesima. Namun, kecantikan Putri Ayu bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya disayangi oleh penduduk desa. Dia adalah sosok yang ramah dan murah senyum. Setiap pagi, Putri Ayu selalu menyempatkan diri untuk membantu para tetangganya di pasar dan berbagi hasil panen dari kebun keluarganya. Di balik kecantikan dan kebaikannya, Putri Ayu memiliki sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh keluarganya. Putri Ayu seringkali mendapatkan mimpi-mimpi aneh yang memberinya pertanda tentang masa depan dan memberinya petunjuk untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mimpi-mimpi tersebut selalu datang dengan pesan yang jelas, membuat Putri Ayu seringkali dianggap sebagai seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan dunia roh. Pada suatu pagi yang cerah di desa kecil itu, Putri Ayu sedang sibuk membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ayam berkokok dengan semangat, seolah-olah menyambut datangnya hari yang baru. Putri Ayu mengambil beberapa telur dari keranjang dan mulai memecahkannya ke dalam mangkuk, sementara aroma harum dari masakan ibunya memenuhi udara. Sambil menunggu sarapan matang, Putri Ayu memutuskan untuk membersihkan gudang rumahnya. Gudang itu adalah tempat penyimpanan benda-benda tua yang sudah lama tidak digunakan. Putri Ayu selalu merasa ada sesuatu yang menarik di balik tumpukan barang-barang tersebut. Setelah beberapa saat mengangkat kotak-kotak dan membersihkan debu, matanya tertuju pada sebuah benda yang tertutupi kain lusuh. Dengan hati-hati, Putri Ayu membuka kain itu dan menemukan sebuah cermin tua yang terbuat dari perunggu yang sudah berkarat. Meskipun cermin itu tampak biasa saja, ada sesuatu yang memikatnya. Kilauan samar dari permukaan cermin itu memantulkan cahaya yang seolah-olah mengandung sihir. Putri Ayu mengangkat cermin itu dan membawanya keluar dari gudang, membersihkan permukaannya dari debu dan kotoran. Ketika Putri Ayu melihat dirinya di dalam cermin, ia terkejut melihat bayangannya. Bukan hanya sekadar pantulan, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kilauan magis dari cermin itu tampak memancarkan kecantikan Putri Ayu dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Matanya tampak lebih bersinar, kulitnya lebih bercahaya, dan senyumannya lebih mempesona. Putri Ayu terkesima dengan pantulan dirinya dan merasa ada sesuatu yang istimewa dari cermin itu. Setelah menemukan cermin tua itu, Putri Ayu mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Setiap kali ia melihat ke dalam cermin, kecantikannya tampak semakin memancarkan aura yang luar biasa. Mata Putri Ayu bersinar lebih terang, kulitnya lebih bercahaya, dan senyumannya lebih mempesona. Kecantikan Putri Ayu membuatnya semakin dihormati dan dikagumi oleh penduduk desa. Mereka percaya bahwa Putri Ayu adalah anugerah, dan kecantikannya adalah tanda berkah bagi desa mereka. Namun, di dalam hatinya, Putri Ayu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai merasakan beban yang semakin berat setiap kali melihat ke dalam cermin. Putri Ayu mulai mendengar bisikan-bisikan halus yang datang dari cermin tersebut. Bisikan-bisikan itu seolah-olah berasal dari dunia lain, memberikan peringatan tentang sesuatu yang kelam dan berbahaya. Meskipun Putri Ayu merasa gelisah dengan bisikan-bisikan itu, ia tetap tidak bisa melepaskan cermin tersebut. Ia merasa ada kekuatan magis yang menariknya untuk terus melihat ke dalam cermin. Kehidupan Putri Ayu yang dulu damai dan bahagia kini terasa seperti dibayangi oleh sesuatu yang gelap. Meskipun ia tetap berusaha tampil ceria dan bahagia di depan orang-orang, di dalam hatinya, Putri Ayu merasakan kegelisahan yang semakin mengganggu pikirannya. Ia mulai merasa cermin itu bukanlah berkah, tetapi kutukan yang perlahan-lahan mencuri jiwanya. Putri Ayu merasa tidak bisa bercerita kepada siapapun tentang apa yang dialaminya. Ia takut orang-orang akan menganggapnya gila atau malah mengucilkannya. Namun, kegelisahan itu semakin hari semakin tak tertahankan.
Setiap kali ia melihat ke dalam cermin, bayangan di sana tampak semakin menakutkan dan mengancam. Putri Ayu merasa perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan cermin itu. Ia mulai mencari petunjuk di sekitar desa, mendengarkan cerita-cerita lama yang mungkin bisa memberikan jawaban. Namun, tidak ada satupun yang tahu tentang cermin itu atau asal-usulnya. Putri Ayu merasa putus asa, tetapi ia tahu bahwa ia harus terus mencari jawaban. Di malam yang tenang, Putri Ayu akhirnya memutuskan untuk menemui seorang nenek tua yang hidup di pinggiran desa, berharap mendapatkan jawaban atas kegelisahannya. Dengan langkah hati-hati, Putri Ayu mendatangi rumahnya, sebuah bangunan kecil yang dikelilingi oleh tanaman obat dan rempah-rempah. Bau wangi dupa menyambutnya ketika ia mengetuk pintu. Nenek tua itu membuka pintu dan tersenyum ramah. "Masuklah, Putri-Putri Ayu. Aku sudah menunggumu," katanya dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Putri Ayu merasa sedikit lega, mengetahui bahwa dia tampaknya sudah memahami apa yang sedang ia hadapi. Di dalam rumah yang sederhana namun penuh dengan simbol-simbol kuno dan peralatan magis, Putri Ayu duduk berhadapan dengan sang nenek tua. "Aku menemukan sebuah cermin tua di gudang rumahku," kata Putri Ayu, menceritakan kisahnya sejak pertama kali menemukan cermin itu hingga bisikan-bisikan yang terus menghantui pikirannya. "Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan cermin itu. Bisakah kau membantuku?" Nenek tua itu mendengarkan dengan seksama, matanya memancarkan kebijaksanaan dan pengalaman yang mendalam. Setelah Putri Ayu selesai bercerita, nenek tua itu mengambil napas panjang dan mulai bercerita. "Cermin yang kau temukan itu bukanlah cermin biasa, Putri-Putri Ayu. Cermin itu adalah milik seorang penyihir jahat yang telah lama dikutuk. Penyihir itu menggunakan cermin tersebut untuk mencuri jiwa-jiwa yang terpikat oleh pantulannya." Putri Ayu merasa darahnya membeku mendengar penjelasan nenek tua itu. "Penyihir jahat?" tanyanya, suaranya bergetar. Nenek tua itu mengangguk. "Ya, cermin itu memiliki kekuatan magis yang dapat membuat siapapun yang melihat ke dalamnya merasa kecantikannya semakin mempesona. Namun, di balik itu, cermin tersebut perlahan-lahan mencuri jiwa mereka. Bisikan-bisikan yang kau dengar adalah peringatan dari dunia roh, mencoba memperingatkanmu tentang bahaya yang mengintai." Putri Ayu merasa takut, tetapi juga merasa sedikit lega karena akhirnya mendapatkan jawaban atas kegelisahannya. "Apa yang harus kulakukan, Nenek tua?" tanyanya dengan suara yang penuh harap. Nenek tua itu menatap Putri Ayu dengan penuh kebijaksanaan. "Kau harus menghancurkan cermin itu sebelum semuanya terlambat. Cermin itu tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Kau harus pergi ke sebuah kuil kuno di puncak gunung, tempat di mana kutukan itu pertama kali dilemparkan. Di sana, dengan bantuan doa-doa suci, kau dapat menghancurkan cermin itu dan membebaskan dirimu dari kutukannya." Putri Ayu merasa gugup dan takut, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kutukan tersebut. Dengan hati yang penuh keberanian, ia berterima kasih kepada nenek tua itu dan berjanji akan melakukan apa yang diperlukan untuk menyelamatkan dirinya dan desanya. Nenek tua itu tersenyum dan memberikan Putri Ayu sebuah kalung dengan liontin berukir simbol kuno. "Kalung ini akan melindungimu selama perjalananmu," kata nenek tua itu. "Jangan takut, Putri-Putri Ayu. Kekuatan sejati ada dalam hatimu." Dengan tekad yang bulat dan hati yang penuh keberanian, Putri Ayu bersama pelayan setianya, Niketut, memulai perjalanan yang penuh tantangan menuju puncak gunung. Gunung itu menjulang tinggi dengan puncaknya seringkali tertutup awan, seolah-olah menyembunyikan rahasia-rahasia kuno di dalamnya. Keduanya membawa bekal secukupnya dan mengenakan pakaian yang cocok untuk mendaki. Hari pertama perjalanan mereka dipenuhi dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Mereka melewati hutan lebat yang dipenuhi dengan suara burung-burung eksotis dan gemericik air sungai yang jernih. Meskipun medan yang mereka tempuh tidak mudah, semangat Putri Ayu tetap tinggi berkat kehadiran sahabatnya yang selalu memberikan nenek tua Gan. Niketut adalah sahabat sejati, selalu siap membantu dan memberikan semangat di saat-saat sulit. Saat malam tiba, mereka beristirahat di sebuah gua kecil yang mereka temukan di lereng gunung. Putri Ayu merasa lelah, tetapi semangatnya tidak surut.
Mereka menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan diri dan memasak makanan sederhana. Sambil menikmati makanan mereka, Putri Ayu dan Niketut berbicara tentang masa depan dan harapan mereka. Niketut, dengan sifatnya yang selalu ceria, berhasil membuat Putri Ayu tersenyum dan melupakan sejenak kegelisahan yang menghantuinya. Namun, perjalanan mereka tidak selalu berjalan mulus. Di hari berikutnya, mereka harus melewati jurang yang dalam dengan jembatan Putri Ayu yang sudah rapuh. Dengan hati-hati, mereka melangkah satu persatu, memastikan jembatan itu cukup kuat untuk menahan beban mereka. Putri Ayu merasa cemas, tetapi keberanian dan tekadnya membuatnya mampu melintasi rintangan itu dengan selamat. Niketut juga memberikan semangat dan memastikan langkah Putri Ayu tetap kokoh. Selain rintangan fisik, mereka juga menghadapi cobaan dari makhluk-makhluk gaib yang mencoba menghalangi perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sosok bayangan yang berusaha menakut-nakuti mereka. Dengan doa-doa yang diajarkan oleh nenek tua, Putri Ayu dan Niketut berhasil mengusir makhluk-makhluk tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka. Putri Ayu merasa keberanian dan ketulusan hatinya semakin diuji, tetapi ia tahu bahwa ia harus terus maju. Setelah berhari-hari mendaki dan menghadapi berbagai rintangan, Putri Ayu dan Niketut akhirnya sampai di puncak gunung. Di sana, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang tersembunyi di antara bebatuan besar. Kuil itu tampak megah meskipun sudah berusia ratusan tahun. Patung-patung dan simbol-simbol kuno menghiasi setiap sudut kuil, memberikan kesan bahwa tempat itu memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Dengan hati-hati, Putri Ayu dan Niketut memasuki kuil itu. Di tengah ruangan utama, mereka melihat sebuah altar dengan ukiran-ukiran yang rumit, menggambarkan kisah penyihir jahat dan kutukannya. Putri Ayu merasakan getaran yang kuat ketika mendekati altar tersebut, seolah-olah kuil itu merespon kehadirannya. Putri Ayu berdiri di depan altar dengan cermin tua di tangannya. Niketut berdiri di sampingnya, siap memberikan nenek tuagan. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penentuan, di mana Putri Ayu harus menghancurkan cermin itu untuk membebaskan dirinya dari kutukan. Putri Ayu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang tersisa dalam dirinya. Ia mengingat doa-doa suci yang telah diajarkan oleh nenek tua. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Putri Ayu mulai mengucapkan doa-doa itu untuk menghancurkan cermin tersebut. Cahaya terang tiba-tiba menyelimuti cermin itu, dan Putri Ayu merasakan kekuatan magis yang luar biasa. Cermin itu bergetar hebat, seolah-olah mencoba melawan. Namun, Putri Ayu tidak menyerah. Ia terus mengucapkan doa-doa itu dengan penuh keyakinan, merasakan kekuatan yang semakin besar mengalir melalui dirinya. Akhirnya, cermin itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil, tersebar di atas altar. Putri Ayu merasa beban yang selama ini menghantui dirinya seolah-olah terangkat. Ia merasakan damai dan lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Niketut, yang menyaksikan kejadian itu, tersenyum lebar dan memeluk Putri Ayu dengan penuh kebahagiaan. "Kau berhasil, Putri Ayu. Kau telah membebaskan dirimu dari kutukan dan menyelamatkan desamu." Putri Ayu merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa keberanian dan ketulusan hatinya telah membantunya mengatasi segala rintangan. Setelah beristirahat sejenak di kuil, mereka memutuskan untuk kembali ke desa dengan hati yang penuh sukacita. Setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan dan bahaya, Putri Ayu dan Niketut akhirnya kembali ke desa dengan hati yang penuh sukacita dan kelegaan. Berita tentang keberhasilan mereka telah menyebar cepat di seluruh desa, dan penduduk desa menyambut mereka dengan sukacita. Desa yang sebelumnya dibayangi oleh kutukan kini kembali cerah dengan harapan dan kebahagiaan. Putri Ayu mengucapkan terima kasih kepada penduduk desa yang selalu menenek tuagnya. Ia juga berbagi pelajaran berharga yang didapatnya selama perjalanan. Kecantikan sejati bukan berasal dari penampilan luar, tetapi dari hati yang penuh kebaikan dan keberanian, kata Putri Ayu. Kita semua memiliki kekuatan dalam diri kita untuk melawan kejahatan dan mengatasi segala rintangan. Niketut, yang setia mendampingi Putri Ayu sepanjang perjalanan, juga dihormati sebagai pahlawan. Ia diakui sebagai sahabat sejati yang selalu memberikan nenek tuagan dan semangat.
Persahabatan mereka semakin kuat, dan keduanya merasa bangga telah melalui perjalanan yang luar biasa bersama. Hari-hari berlalu dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan di desa. Putri Ayu hidup sebagai sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Ia terus membantu orang-orang di sekitarnya dengan tulus, menjaga warisan kebijaksanaan dan keberanian yang telah ia dapatkan. Desa itu menjadi tempat yang penuh dengan harmoni, di mana penduduk hidup dalam kebersamaan dan kedamaian. Kisah Putri Ayu menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di desa itu. Anak-anak mendengar cerita tentang keberanian dan ketulusan hati Putri Ayu, dan mereka tumbuh dengan inspirasi untuk menjadi pribadi yang kuat dan baik hati. Putri Ayu menjadi simbol dari kekuatan sejati yang berasal dari dalam diri, mengajarkan bahwa kecantikan dan keberanian sejati tidak pernah pudar.